Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Muzaki dengan NIM 2101026126, Prodi KPI kelas C, KPI C3. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari blog saya mengenai tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di dalam blog saya itu terdiri dari 3 artikel, yaitu artikel yang pertama yaitu tentang ilmu penyampaian informasi atau biasa disebut ilmu komunikasi. Terus yang kedua yaitu tentang komunikasi dalam konsep persuasif. Terus yang ketiga yaitu atau yang terakhir tentang teori dalam berkomunikasi. Oke, langsung saja mari kita buka halaman blog saya. Oke, langsung saja mari kita buka dari halaman Google ya teman-teman. Ini bisa dibuka dari Chrome ataupun website-website internet yang lain. Mari kita buka halaman Google-nya. Langsung kita klik halaman blog saya yaitu penulisannya https://hasantobong.blogspot.com /2022. Oke, mari kita langsung share. Nah, maka nanti akan muncul halaman web blog saya seperti ini dengan judul Hasan Muzaki, yaitu langsung ada muncul tampilannya mengenai artikel yang pertama yaitu ilmu penyampaian informasi atau ilmu komunikasi. Terus yang kedua yaitu komunikasi dakwah dalam konsep persuasif, dan yang ketiga yaitu tentang teori-teori dalam berkomunikasi. Oke, mari kita buka artikel yang pertama tentang ilmu penyampaian informasi. Nah, nanti akan bertampil seperti ini ya. Disusun oleh Hasan Muzaki dengan NIM 2101026126. Di era kemajuan teknologi yang sangat canggih sekarang, banyak informasi dan media-media penyebaran. Untuk kita harus tahu bagaimana sih ilmu penyampaian informasi tersebut. Ilmu komunikasi adalah studi yang membahas tentang proses komunikasi atau penyampaian pesan dengan efektif. Komunikasi tentunya memiliki lingkup yang sangat luas. Pasalnya, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak akan terlepas dari yang namanya berkomunikasi. Terus di bawahnya itu mengenai ada pengertian komunikasi. Menurut etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya itu menyampaikan. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal ini juga berarti hubungan atau kontak. Sekarang ini komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media. Langsung saja di bawahnya itu peminatan pada jurusan ilmu komunikasi. Di jurusan ilmu komunikasi biasanya kamu akan memilih peminatan tersebut pada semester 3 dalam masa perkuliahan. Pilihan peminatan ini berbeda-beda tergantung universitas mana. Terus beberapa contoh peminatan yang bisa saya ambil yaitu jurnalistik, public relation, periklanan. Kalau menurut saya, jurnalistik adalah peminatan yang pertama pada jurusan ilmu komunikasi adalah jurnalistik. Peminatan yang memperdalam mengenai komunikasi media massa dan jurnalisme. Bagi kamu yang ingin melakukan kegiatan seperti liputan, wawancara, atau menulis berita, silahkan kalian ikuti peminatan di jurnalistik. Terus yang kedua yaitu public relation atau kehumasan. Peminatan ini berkaitan erat dengan menjalin relasi ataupun penghubungan antara institusi, perusahaan, atau dengan masyarakat. Sebagaimana setiap perusahaan, institusi, badan organisasi, atau bahkan kamu sendiri, tentu memiliki citra atau image masing-masing. Di dalam public relation diperlukan untuk menjembatani citra perusahaan atau suatu badan kepada khalayak umum. Maka dari itu, apabila dari teman-teman ingin bekerja sebagai kayak kehumasan, silahkan masuk dalam peminatan ke public relation. Terus yang kedua yaitu advertising atau biasa disebut periklanan. Peminatan ini mempelajari tentang teknik periklanan,
dan strategi pemasaran dalam aspek komunikasi. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja di balik dunia periklanan memerlukan orang-orang yang kreatif, ide-ide yang menarik, dan berpikiran out of the box untuk bisa menarik perhatian dengan iklan. Oke, mungkin itu artikel yang pertama yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu penyampaian informasi. Langsung saja penjelasan artikel kedua saya mengenai berkomunikasi dakwah dalam konsep persuasif. Mari kita buka terlebih dahulu. Oke. Komunikasi dakwah dalam konsep persuasif. Sebenarnya komunikasi dakwah itu hampir sama dengan komunikasi pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan komunikasi pada umumnya itu mengharapkan partisipasi dari komunikan atau mad'u atas ide-ide atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak komunikator. Sedangkan tujuan komunikasi dakwah yaitu mengharapkan terjadinya perubahan dan pembentukan sikap atau tingkah laku sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Komunikasi dakwah menyampaikan pesan keagamaan dalam berbagai model komunikasi agar orang lain yang menjadi sasaran dakwah dapat terpanggil akan pentingnya Islam dan ajarannya dalam dunia ini. Di antara tatanan komunikasi yang dapat diimplementasikan pada dakwah yaitu tatanan komunikasi antar pribadi, kelompok, dan publik. Yaitu sekarang mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologis yaitu communication berasal dari bahasa Latin communicatio, bersumber dari komunis yang berarti sama. Kalau secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian di atas, diambil kesimpulan bahwa komunikasi itu melibatkan sejumlah atau di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya yaitu hubungan antar dakwah dengan komunikasi. Dakwah dan komunikasi merupakan dua aktivitas yang hampir sama secara terminologinya. Keduanya tidak dapat dipisahkan, walaupun terdapat pula perbedaan-perbedaan kalau diperhatikan secara seksama dan mendalam. Dakwah itu tidak jauh berbeda dengan komunikasi. Antara keduanya merupakan dua sisi yang berbeda. Hanya saja yang dibedakan dari bentuk komunikasi lainnya adalah pada cara dan tujuan yang akan dicapai. Oke, langsung saja geser ke bawah. Dakwah sebagai komunikasi persuasif. Di dalam Kamus Besar Indonesia, Moeliono persuasi mempunyai arti bujukan halus, himbauan, dan rayuan. Persuasi mengarah pada suatu kondisi daya tarik yang terjadi pada saat berlangsungnya interaksi yang tidak hanya terbatas pada interaksi antar pribadi, tetapi juga dalam pergaulan yang lebih luas. Persuasi merupakan komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan diharap mampu mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku pihak penerima atau komunikan. Sedangkan maksud komunikasi persuasif dalam kerangka dakwah adalah komunikasi yang senantiasa berorientasi pada segi-segi psikologis mad'u dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Dalam kerangka dakwah dan kepentingan komunikasi persuasif, seorang komunikator dakwah hendaknya membekali diri mereka dengan teori-teori persuasif agar ia dapat menjadi komunikator yang efektif. Yaitu di dalam teori komunikasi itu ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu tentang metode asosiasi. Metode asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan jalan menumpangkan pada suatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat rasa. Yang kedua yaitu metode integrasi. Kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif sehingga tampak menjadi satu atau mengandung arti kebersamaan dan senasib serta sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Terus yang ketiga yaitu metode payoff dan fair arousing.
yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya, atau memberharapan, mengiming-imingi kalau dari bahasa kita. Dan sebaliknya, dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk dan tidak menyenangkan. Kalau metode yang selanjutnya itu tentang metode I Ching, yaitu menyajikan indah sesuatu sehingga menarik siapa yang menerimanya. Metode I Ching ini juga disebut sebagai metode memanis-maniskan atau mengulang kegiatan persuasif dengan jalan menata rupa sehingga komunikasi menjadi menarik. Dakwah memberikan bukti atau atas apa yang telah diserukan oleh komunikator dakwah. Suatu komunikasi dakwah berdaya panggil secara berbeda pada jiwa orang yang diserunya. Ada daya panggil besar, namun ada pula berdaya panggil yang kecil. Sekecil apapun daya panggil dakwah, selayaknya dipahami sebagai efek dari kegiatan komunikasi dakwah. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, peran komunikasi dakwah yang sudah dilaksanakan oleh para wali songo begitu luar biasa sehingga Islam menjadi agama mayoritas yang sebelumnya beragama Hindu, Buddha, dan agama-agama lain selain dari Islam. Komunikasi dakwah mereka lebih menekankan pada nilai-nilai sufistik yang menyentuh hati dan tidak menghilangkan nilai budaya yang dianut oleh orang Jawa dan Nusantara pada umumnya. Seperti contohnya dakwah Sunan Kudus yang ada di daerah Kudus, Demak, itu mengenai yang dulunya itu adalah orang-orang budaya dari para pendakwah wali songo itu menghormati budaya Hindu yang mereka menganggap hewan sapi adalah hewan yang paling suci. Dan itu begitupun di sana di saat memperingati hari raya Idul Adha, Sunan Kudus itu tidak menyembelih sapi karena pada saat itu rakyat Kudus dan rakyat Demak itu mempercayai bahwa hewan sapi adalah hewan suci. Maka dari itu dari Sunan Kalijaga itu memberikan hewan yang lain seperti kayak kerbau, kambing, dan seperti itu. Mungkin itu pendekatan tasawuf didahulukan daripada pendekatan syariat, sehingga dakwah mereka betul-betul menyentuh relung hati dan membina kepribadian muslim dengan lemah lembut. Dan mungkin itu artikel yang kedua dari saya mengenai komunikasi dakwah dalam konsep persuasif. Oke, selanjutnya itu ketiga tentang teori-teori dalam komunikasi. Mari kita buka. Oke. Sebelum berkomunikasi sangat penting sekali kita harus tahu landasan atau teori-teori berkomunikasi. Teori di sini itu berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Di dalam teori terdapat posisi yang berperan penting dalam mengintisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat terlaksana dengan mudah. Oke, langsung saja ke bawah yaitu makna teori. Dalam William Wiersma menyatakan bahwa a theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner. Dalam bahasa Indonesia yaitu teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Menurut Chopper and Sanders mengungkapkan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan Haditono menjelaskan bahwa teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori dan komunikasi saling mengisi antara satu dengan lainnya. Luasnya komunikasi yang terjadi di cyberspace atau dalam jagat raya seisinya mengundang banyaknya teori-teori untuk menelah kejadian tersebut.
Selanjutnya yaitu sifat teori dalam studi komunikasi. Teori memiliki sifat keilmiahan. Karena sifat keilmiahannya, teori bersifat lentur dan dinamis. Sifat lentur dan dinamis ini bahwa teori dapat mengalami penyesuaian apabila muncul data-data baru yang mengubah kesimpulannya, seperti waktu dan eksistensi. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan proses yang berkesinambungan atau kontinu. Selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan ilmiah adalah sains atau ilmu akumulasi dengan pengetahuan yang sistematis dan terorganisir sehingga memenuhi asas pengaturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Dengan sedemikian teruji kebenaran keilmiahannya sehingga memenuhi kesayangan atau validitas ilmu atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan ilmiah dapat diperoleh secara sadar, aktif, sistematis. Jenis prosesnya secara prosedural, metodis, dan teknis tidak bersifat acak dan diakhiri dengan verifikasi atau diuji kebenarannya. Dan mungkin itu adalah isi dari materi artikel ketiga saya mengenai teori-teori komunikasi. Dan mungkin itu isi dari blog saya. Itu terdapat 3 artikel yang tadi, yaitu mengenai ilmu penyampaian informasi, terus yang kedua yaitu komunikasi dakwah dalam konsep persuasif, yang ketiga yaitu teori-teori dalam komunikasi. Mungkin dari teman-teman apabila masih kurang paham mengenai apa isi dari blog saya, silakan ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kegelibutan saya dalam mempresentasikan blog saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.